Seorang security cantik yang setiap malam terpaksa harus menunggu sebuah rumah sakit terbengkalai bekas kebakaran demi biaya sekolah anaknya. Gangguan demi gangguan gaib terus berdatangan di rumah sakit itu. Dan inilah dia alur filmnya. Di awal film memperlihatkan seorang security wanita bernama Simon yang tengah bertugas di sebuah bank. Ia menerima telepon dari anaknya sehingga lalai memeriksa sejumlah orang yang masuk. Akibat hal itu security lain berinisiatif menggantikan Simon. Begitu Simon berada di dalam dan masih sibuk menelepon, tiba-tiba mendapati rekan dan para pengunjung berserakan. Penglihatan Simon langsung beralih ke tubuh orang-orang yang juga berserakan di tempat lain. Beruntung anak Simon yang membangunkannya dari mimpi buruknya itu. Simon ini adalah ibu dari RJ. Sejak ditinggal oleh sang suami, Simon harus bekerja untuk membiayai hidup mereka. Tapi seolah tidak mengerti kondisi mereka, RJ selalu meminta uang jajan setiap akan keluar dari rumah. Simon terlihat sedang sakit, ia tampak rutin meminum obat penenang. Simon mengungkapkan keraguannya pada RJ untuk menghadap atasannya. Karena khawatir permohonannya untuk kembali bekerja ditolak. Namun RJ yang selalu memberikan dia semangat. Beberapa waktu kemudian Simon tampak sampai ke kantor agen security untuk menemui atasannya yang bernama Cruz. Di sana tanpa berbasa-basi Cruz langsung menolak permohonan bekerja kembali Simon dengan alasan tragedi yang menewaskan beberapa orang security serta pengunjung bank. Dikarenakan hal itu adalah akibat kelalaian Simon dalam menjalankan tugas, kejadian itu juga menyebabkan perusahaan mereka kehilangan satu pelanggan korporat terbesar. Jadi untuk mengontrol pemberitaan media agar citra perusahaan mereka tidak jatuh maka Simon harus diberhentikan. Hal ini berarti yang dilihat oleh Simon dalam tidur bukanlah mimpi melainkan sebuah ingatan di masa lalunya. Dikarenakan Simon terus memohon diberikan pekerjaan demi kelanjutan sekolah RJ. Akhirnya Cruz menugaskan dia menjaga sebuah bangunan terbengkalai untuk menggantikan tugas jaga malam seorang security wanita bernama Shal yang pergi tanpa permisi akibat hamil 5 bulan. Cruz menceritakan bahwa konon bangunan itu berhantu. Hanya saja sang pemilik tidak memiliki sarana menghancurkannya sehingga mereka disewa untuk berjaga agar bangunan tersebut tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam tugasnya Simon hanya melakukan patroli setiap pukul 12 malam dan pukul 3 dini hari. Cruz juga meminta Simon merahasiakan pekerjaan itu. Tidak memiliki pilihan lain terpaksa Simon menerima tawaran dari Cruz. Sore harinya Simon yang melihat RJ pulang menggunakan kacamata hitam. Rupanya kacamata tersebut RJ gunakan untuk menutupi matanya yang lebam. RJ menjelaskan lebam itu dia dapatkan akibat tersandung saat pelajaran olahraga. Tapi Simon yang tahu kalau itu adalah lebam bekas pukulan meminta agar RJ jujur saja. Namun RJ bersikeras dengan alasannya tersandung dan meminta Simon segera berangkat bekerja. Sampai di lokasi, Simon sempat terdiam melihat penampilan gedung terbengkalai yang sangat suram itu. Di sana Simon disambut oleh seorang security pria yang bernama Hernante dan langsung mengajak dia berkeliling untuk mengenalkan seluk-beluk bangunan mengerikan itu. Begitu menaiki tangga Simon kembali terhenti mengetahui bangunan tersebut ternyata sebuah rumah sakit tua. Tak lama setelah itu Simon mencium aroma terbakar namun security bernama Hernante ini tidak mencium bau apa-apa hingga tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sebuah Di lantai 3 Hernante bercerita bahwa dia pernah memergoki sekelompok pemuda yang mencari penampakan hantu di sana, karena mengetahui kisah kelam rumah sakit itu. Merasa penasaran akhirnya Simon meminta Hernante menceritakan kisah kelam yang dia maksud. Hernante berkata bahwa dulu sang pemilik sengaja membakar rumah sakit ini bersama anak-anak dan para perawat yang masih ada di dalam, konon hal itu dilakukan untuk tumbal dari kekayaan yang didapatkan. Pihak media pun dibayar agar tidak memberitakan peristiwa tersebut jadi sampai hari ini arwah penasaran di sana masih mencari tumbal baru. Namun melihat wajah ketakutan Simon sontak Hernante tertawa terbahak-bahak dan menjelaskan bahwa kisah itu dibuat untuk menakut-nakuti para penyusup. Simon lantas bertanya mengenai security bernama Shal yang posisinya dia ganti. Sayang Hernante hanya mengatakan hal yang sama seperti perkataan Cruz sebelumnya. Setelah mengantarkan Simon berkeliling Hernante pun berpamitan pulang. Singkat waktu tibalah pukul 3 dini hari di mana Simon harus berpatroli di lantai 1.
Simon mulai mendengar suara langkah kaki di kejauhan tapi tidak melihat siapa-siapa. Sampai di tangga lantai kedua suara aneh kembali menghentikan Simon, lalu di tangga lantai 3 suara-suara aneh semakin banyak terdengar hingga Simon sempat menoleh namun tetap saja tidak terlihat siapa-siapa. Ketika di sebuah ruangan di lantai 3 Simon sekilas melihat seorang anak yang membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Sayang begitu senter kembali diarahkan ke sana anak tadi sudah menghilang. Hal ini tentu saja membuat Simon merasa takut tapi dia berusaha mengabaikan dan terus melanjutkan patroli di ruangan lain. Senter yang Simon bawa kadang mati dan menyala sampai tiba-tiba terlihat sejumlah tubuh berserakan yang sontak mengingatkan Simon akan kejadian di bank sebelumnya hingga secara mengejutkan security yang merupakan rekan Simon ini bertanya mengapa Simon meninggalkan mereka demi anaknya. Akibat penampakan tersebut Simon bergegas turun. Dalam perjalanan tampak sebuah kursi roda yang bergerak tanpa sebab, beruntung Simon sampai dengan selamat ke pos jaga. Kendati masih merasa was-was namun suara-suara yang membuat bulu kuduk merinding kembali terdengar. Setelah peristiwa mengerikan tadi tidak ada peristiwa lain yang terjadi hingga pagi hari. Tatkala Renante datang menanyakan mengenai malam pertamanya, Simon berkata tidak terjadi apa-apa dan langsung pergi meninggalkan Renante. Di rumah, Simon mendapati RJ yang masih tidur dan listrik yang tidak menyala. RJ memberitahu bahwa listrik mereka sudah diputus dan menawarkan diri untuk membantu Simon mencari uang saja. Tapi Simon memintanya agar RJ tetap bersekolah. Ketika akan beristirahat suara tetangga yang gaduh menyebabkan Simon kesulitan tidur. Hingga pada pukul 5 sore Simon bangun dan terpaksa berangkat bekerja dalam keadaan ngantuk berat. Malam kedua ini Simon melakukan patroli pada pukul 12 malam. Baru saja memulai patroli, Simon mendapatkan telepon dari RJ sehingga tidak menyadari ada sosok hitam yang mengintip di belakangnya. RJ mengatakan bahwa dia dihubungi oleh seorang pria bernama Michael yang menawarkan bantuan keuangan kepada mereka. Mendengar namanya sontak Simon meminta RJ berhenti berbicara dengan orang tersebut tanpa memberikan alasan. Bersamaan dengan itu Simon mendengar suara saat didatangi, rupanya ada seorang anak muda bernama Marco yang tengah berdiri di sudut ruangan. Kemudian muncul lagi dua orang anak muda bernama Alice dan Louis. Louis berkata mereka adalah tim pencari hantu yang masuk melalui jalan belakang. Alice juga menunjukkan dua buah kawat yang menurutnya berfungsi untuk mendeteksi keberadaan hantu. Tidak ingin kedatangan mereka sia-sia lantaran diusir oleh Simon, Alice menawarkan untuk menemani Simon selama beberapa jam. Louis kemudian menceritakan kisah pembakaran yang terjadi terhadap anak-anak di gedung ini. Alice menambahkan, orang-orang zaman dahulu memang melakukan pengorbanan guna memastikan panen berlimpah. Namun Simon yang sudah mengetahuinya tidak terkejut dan hanya tersenyum. Tak berselang lama, Marco yang melihat simbol di baju Simon mengatakan simbol itu melambangkan kejantanan sekaligus api neraka. Tapi setelah mengucapkan kalimat tersebut Marco tiba-tiba terdiam. Mengira sengaja ditakut-takuti Simon langsung mengusir mereka. Seolah ketakutan Marco menyarankan agar Simon juga pergi dan tidak kembali lagi ke tempat ini serta menyerahkan nomor ponsel apabila Simon membutuhkan bantuan. Sementara itu kawat yang dipegang oleh Alice mulai menyatu, di mana tampak sosok security yang berdiri membelakangi Simon. Beberapa jam berlalu tibalah waktunya Simon untuk melakukan patroli kedua. Sebenarnya Simon sudah enggan. Namun, tugas memaksa dia untuk melangkah. Sampai di sebuah koridor Simon melihat sosok hitam yang berdiri di kejauhan. Berasumsi bahwa itu merupakan salah satu dari ketiga pemuda tadi, Simon mencoba menegur. Anehnya sosok ini berjalan mendekat sembari berkata dia. Lalu tiba-tiba Simon merasa bingung, lantaran telah duduk di sebuah ruangan. Oleh karenanya, dengan panik Simon turun seraya membawa bangku. Malang, Simon berulang kali kembali ke lantai yang sama. Sampai pada suatu ketika Simon menemukan tetesan darah di lantai yang membuat dia semakin merasa takut. Bersama dengan itu secara mengejutkan, setelah melihat kondisi RJ tadi, Simon langsung terbatuk di mana sosok Shal juga hilang. Hanya saja saat kembali ke pos Simon mendapati Shal yang duduk di bangkunya. Shal berkata dia ada di sana untuk memberi Simon kebebasan dan kehidupan yang lebih baik.
Tapi, sebagai gantinya Simon harus menyerahkan RJ atau nyawanya dalam bahaya. Dalam wujud wanita hamil, Shal memberitahu bahwa RJ adalah pembohong serta tidak berbeda dari pria lain yang pernah menyakiti Simon. Tak lama setelah itu Shal brojol, dan Simon pun terbangun di pagi hari dalam keadaan bingung. Dalam perjalanan pulang, Simon menghubungi Cruz agar mau memindahkan tempatnya bekerja, sayang Cruz menolak. Sampai di rumah Simon mendengar RJ berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan seseorang melalui telepon dan mengucapkan kata I love you di akhir pembicaraan. Tidak ingin berburuk sangka dengan langsung menuduh RJ masih berbicara kepada Michael, maka Simon bertanya apakah RJ memiliki seorang pacar, tapi dengan santai RJ berkata tidak memiliki pacar, dan justru meminta sang ibu membuka diri untuk seorang pria. Anehnya setelah obrolan singkat ini tanpa sebab Simon terdiam, dan melihat kursi roda yang ada di rumah sakit berpindah ke rumah mereka hingga tiba-tiba. Rupanya itu hanya mimpi Simon yang dibangunkan oleh RJ. RJ memberitahu bahwa Simon melamun sampai tertidur. RJ kemudian berpamitan pergi ke sekolah. Saat mandi tampak lebam di bawah bahu Simon yang tidak dia sadari di sini berarti serangan yang dilakukan oleh Shal terhadapnya benar-benar terjadi. Kemudian Simon mulai berkeliling untuk mencari pekerjaan dengan ijazah SMA. Malang sejumlah toko yang dia datangi hanya mencari karyawan lulusan sarjana, bahkan ijazah SMA Simon di sebuah warnet juga ditolak. Di mana Simon sempat terdiam melihat RJ yang asik merental internet padahal seharusnya masih berada di sekolah. Sampai di rumah seperti hari sebelumnya Simon tidak bisa tidur akibat suara tetangga yang sangat gaduh. Hanya saja, kali ini ada suara lain yang berkata akan mengambil RJ sehingga membuat Simon semakin frustasi. Selang beberapa waktu Simon terbangun dan mendapati dirinya terikat di ranjang dengan menggunakan masker serta dikelilingi sejumlah orang bertudung hitam. Ketika seorang bertudung memetikan korek di hadapannya, Simon kembali terbangun. Tapi sekarang yang muncul di depan Simon adalah sosok wanita mengerikan, yang berniat menghabisi dia sampai akhirnya Simon benar-benar terbangun. Tak lama setelah itu RJ pulang ke rumah, penasaran dengan yang dilihatnya di warnet. Simon bertanya apakah RJ dipulangkan dari sekolah lebih cepat. Namun RJ mengaku bersekolah seperti biasa. Mendengar itu Simon berkata senang mengetahui pengorbanannya selama ini tidak sia-sia karena bekerja sebagai seorang security shift malam bukan pekerjaan yang mudah. Mulai menyadari kebohongan sang anak, maka Simon meminta RJ mengundang guru dan teman-temannya dengan alasan ulang tahun RJ akan mereka rayakan. Kalimat ini langsung membuat RJ terdiam. Akibat hal tadi Simon terlambat sampai di rumah sakit terbengkalai. Simon meminta bertukar save tapi Renante menolak lantaran setiap malam Renante harus menjemput istrinya pulang bekerja. Saat akan pulang, Renante berkata sebelum menghilang Shal meminta hal yang sama sehingga membuat rasa takut Simon kembali muncul. Ketika melakukan patroli Simon melihat api menyala di bawah sebuah ranjang. Mendapati api yang membakar rambut maka Simon mencoba menarik rambut yang tersangkut pada topi perawat hingga secara mengejutkan. Masih panik dengan sosok perawat tadi Simon kembali dikejutkan oleh kemunculan sosok-sosok lain yang berdiri memenuhi koridor rumah sakit dan langsung menyerang dia. Begitu siuman Simon menemukan luka bekas gigitan di lengannya dan masih ada sosok yang duduk di hadapan Simon. Sosok Shal berkata semua laki-laki sama, dan menghadirkan kembali ingatan Simon terhadap siksaan yang dia terima dari sang ayah semasa kecil. Selanjutnya dihadirkan juga ingatan Simon kepada Michael yang ternyata pacarnya. Jadi Simon berhenti sekolah karena mengandung anak Michael dan meminta ikut ke Amerika. Sayang Michael meninggalkan Simon tetapi melarangnya menggugurkan kandungan. Shal mengingatkan Simon bagaimana dia membesarkan RJ dalam keadaan kekurangan. Menurut Shal dalam darah RJ mengalir darah ayah dan kakeknya yang telah menyakiti Simon. RJ yang mengaku tersandung saat pelajaran olahraga juga berbohong karena dari penglihatan Simon RJ lah yang mengeroyok seorang siswa dan langsung mendorong Simon. Oleh sebab itu Shal meminta Simon menyerahkan RJ. Pada momen ini terlihat pula mata Simon yang berubah menandakan dia kerasukan. Sampai di rumah Simon memegokil lagi RJ tengah berbicara dengan seseorang dan meminta uang sebagai hadiah ulang tahun. Mendengarnya Simon pun langsung bertanya. Akibat tidak mau memberitahu terpaksa Simon merebut ponsel RJ.
Melihat nama Michael, tentu saja Simon menjadi marah karena untuk menjadi seorang ayah tidak cukup hanya dengan menanamkan benih lalu pergi dan memberikan uang saja. Berbeda dengan dia yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan RJ meski tidak pernah memberikan uang yang cukup. Kemarahan ini menyebabkan Simon tanpa sadar memaki RJ, namun seketika itu pula Simon merasa bersalah sehingga berjanji akan mengurus acara ulang tahun RJ. Sore hari, di rumah ibu dan anak ini menunggu kedatangan guru dan teman-teman RJ. Cukup lama menunggu, tidak satupun yang datang oleh karenanya RJ pergi meninggalkan rumah. Tidak berselang lama guru RJ akhirnya datang. Alhasil Simon berkata RJ baru saja keluar bersama teman-temannya. Mendengar itu guru bernama Madel ini menjadi senang mengetahui RJ yang memiliki teman lagi. Madel memberitahu bahwa RJ sudah lama tidak masuk ke sekolah dengan alasan menjaga Simon yang tidak dapat bekerja akibat sakit. Madel juga menawarkan Simon untuk berobat kepada seorang dokter jiwa yang dia kenal. Sebelum pulang, Madel meminta Simon menghadiri pertemuan orang tua di sekolah jika kondisinya sudah membaik dan menyerahkan sebuah hadiah ulang tahun. Merasa dibohongi oleh sang anak, dengan frustasi Simon membongkar lemari RJ di mana dia menemukan kotak berisi barang elektronik dan sejumlah uang. Bersama dengan itu muncul bisikan yang memerintahkan Simon menghabisi RJ. Malam hari saat bertugas, Simon mendengar suara memanggilnya, ternyata yang datang adalah RJ. RJ meminta maaf lantaran telah berbicara dengan Michael dan berniat menemani Simon berjaga. Ketika berkeliling ponsel Simon, tiba-tiba berdering. Anehnya yang menghubungi Simon adalah RJ dan menanyakan kunci rumah, akibat kunci yang dibawanya tertinggal di dalam. Hal ini sontak membuat Simon terdiam. Begitu menoleh, Simon mendapati RJ tengah mukbang tubuh Shal. Dan dengan diperintahkan oleh Shal, Simon menghajar RJ padahal yang dia pukul adalah seekor tikus. Pagi hari Simon terbangun dengan mata yang keruh, tapi saat Renante datang mata Simon kembali normal. Di rumah Simon mendapat lagi penglihatan aneh hingga merasa seolah kembali ke rumah sakit dan mengikat RJ dengan Shal yang berdiri di sisi mereka. Simon juga mengambil sebuah gunting dan berniat menghabisi RJ. Rupanya Shal tengah merasuki Simon dan mereka masih berada di dalam rumah. Menyadari nyawanya dalam bahaya, maka sembari berusaha melepaskan ikatan, RJ mengaku telah membolos sekolah dan menjual barang-barang secara online untuk membantu keuangan mereka. RJ juga mengungkapkan alasannya tidak ingin lagi pergi ke sekolah karena dibuli dan dipukuli teman sekelas RJ yang merupakan kerabat dari korban perampokan di ban tempat Simon bekerja dulu. Sehingga RJ harus berkelahi demi membela sang ibu. Mendengar pengakuan tersebut, Simon menyadari selama ini dia salah menilai RJ. Malang bersama dengan itu Shal berusaha merebut gunting dari Simon sehingga rebut-rebutan ini menyebabkan Shal tertikam. Naas benda tersebut rupanya tertancap di tubuh Simon sendiri. Beruntung RJ yang ada di sana segera menolong dan meminta bantuan para tetangga guna membawa Simon ke rumah sakit. Beberapa waktu berselang, tampak Simon tengah berbicara kepada seorang dokter jiwa. Jadi semua peristiwa yang ditampilkan sebelumnya adalah kisah yang dialami oleh Simon. Simon menderita gangguan stres pasca trauma akibat perampokan yang menewaskan rekan-rekannya selama bertugas. Menurut Simon, setelah semua kejadian tersebut, Simon menyadari betapa dia menyayangi RJ dan bila kala itu RJ tidak ada kemungkinan Simon juga sudah mati. Melihat kemajuan Simon, sang dokter memutuskan untuk menurunkan dosis obat yang diberikan. Hal ini menjawab obat apa yang ditenggak oleh Simon di awal film. Hanya saja Simon mengaku masih mendengar suara-suara berbisik. Untuk itu sang dokter berkata setiap manusia memiliki iblis, tapi mereka harus melawan iblis-iblis tersebut dan tetap yakin bisa mengatasinya. RJ lantas menemui Simon di halaman rumah sakit. Sekarang RJ memiliki usaha berjualan parfum dan Simon bertugas sebagai kurir. Sayang tiba-tiba Simon merasa kembali ke rumah sakit tua sampai RJ yang menyadarkannya. Saat melihat Shal dengan tersenyum, Simon memberitahu RJ bahwa dia hanya melihat seorang teman lama. Dan film pun berakhir. Terima kasih semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Stasiun Film dan sampai jumpa di video berikutnya.